Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan nama saya Sinuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinuri, perawat dari ruang camar. Di sini saya akan melaksanakan laporan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Lanjut. Kegiatan perawat di ruang camar itu satu, mengikuti melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. Dua, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Tiga, melakukan perawatan luka sesuai dengan prosedur. Empat, memberikan oksigenasi sederhana sesuai dengan prosedur. Dan lima, melaksanakan dokumentasi tindakan keperawatan sesuai dengan prosedur. Lanjut. Satu, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. Tahapannya kegiatan: satu, melakukan pengkajian pada setiap pasien selama 1x24 jam sesuai dengan shiftnya. Dua, mengumpulkan data pasien, mengklarifikasi data dan memvalidasi data pasien. Yang ketiga, mendokumentasikan pengkajian pasien. Dan outputnya, terlaksananya pengkajian keperawatan dilakukan sesuai prosedur sehingga terkumpulnya data pengkajian keperawatan. Dan penerapan nilainya, saya melakukan pengkajian pada pasien rawat inap dengan teliti, cermat, dan memahami apa yang dibutuhkan pasien. Yang kedua, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Tahapannya: satu, melakukan persiapan sebelum melakukan komunikasi terapeutik. Bisa mengumpulkan data klien dengan membaca rekam medis. Yang kedua, melakukan tahap orientasi dengan berkenalan, tahap kerja, dan tahap terminasi. Yang ketiga, melakukan dokumentasi. Outputnya, terlaksananya komunikasi terapeutik dilakukan sesuai prosedur sehingga terjalin komunikasi yang baik antara klien dan keluarga dengan perawat sehingga proses asuhan keperawatan berjalan dengan baik. Penerapannya, saya melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang ketiga, melakukan perawatan luka sesuai dengan prosedur. Tahapan: satu, memberitahu tentang tujuan dan prosedur perawatan luka. Yang kedua, mengkaji kondisi pasien, menyiapkan alat. Yang ketiga, melakukan tindakan rawat luka dan menjaga privasi. Yang keempat, melakukan dokumentasi. Outputnya, terlaksananya pemberian kenyamanan fisik dan psikologis, membantu proses penyembuhan luka sehingga akan mempengaruhi penurunan angka terjadinya infeksi di RS. Penerapannya, saya melakukan perawatan luka dengan baik dan memberikan informasi kepada pasien serta memberikan kesempatan pasien untuk belajar tentang perawatan luka. Yang keempat, memberikan oksigenasi sederhana sesuai dengan prosedur. Tahapannya: satu, mempersiapkan alat oksigenasi sederhana. Dua, memasang alat oksigenasi sederhana nasal kanul. Yang ketiga, melakukan dokumentasi. Outputnya, terlaksananya pemberian oksigenasi sederhana yang dilakukan sesuai prosedur sehingga oksigenasi nasal kanul atau simpel mat terpasang dengan baik sesuai kebutuhan pasien. Penerapannya, saya melakukan tindakan keperawatan oksigenasi secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi pada pasien. Lanjut. Melaksanakan dokumentasi tindakan keperawatan sesuai dengan prosedur. Tahapannya: satu, melakukan mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan. Dua, mengisi lembar RM pasien secara teliti dan lengkap. Tiga, melakukan evaluasi.
Outputnya terlaksananya rekam medis pasien terisi lengkap dengan setiap tindakan terdokumentasikan dengan baik. Mencatat apa yang dilakukan, melakukan. Maaf Mas Henry, waktu sudah selesai. Oh iya. Selanjutnya tanya jawab. Silakan barangkali mau tanya. Monggo Mas Rizky. Tadi 5 menit tanya jawab. izin bertanya Mas Henry. Ya. Ketika Mas Henry menanyakan tentang komunikasi terapeutik dalam durasi perawatan, terus contohnya di ruang terapeutik di Mas Azuri di ruang sama gimana? Oh ya, terima kasih pertanyaannya Mas. Ini semisal di ruang samar ada yang namanya jaroah misalnya. Nah, saya ambil RM dulu. RM-nya jaroah dilihat, itu digaji, di situ keluhannya apa kayak gitu. Keluhannya apa dan tindakannya yang akan dilakukan apa dan dari dokter memberikan apa kayak gitu. Habis itu saya semisal itu ada diagnosa itu dengan abdominal pain, misal itu pasien mengeluh nyeri perut. Nah di situ berarti saya langsung ke pasien, perkenalan dulu. Ya perkenalkan, misal kayak saya memperkenalkan diri ya. Maaf Bu Jaroah, ini nama saya Senuri, saya di sini perawat dari ruang samar. Tujuan saya ke sini akan memberikan yang dikeluhkan jenengan. Jenengan itu yang dikeluhkan sekarang nopo misalnya kata niku. Lah niku pasien jaroah menjawab lah keluhannya itu nyeri perut atau kayak gitu. Lah di situ saya langsung akan berkomunikasi bahwa tujuan saya ke situ akan memberikan obat yang dari dokter sarankan, misalnya dokter memberikan ketorolak untuk mengurangi nyeri. Berarti saya memberikan komunikasi akan memberikan injeksi pada pasien. Lah untuk itu saya kontrak waktu dulu sama pasien, saya akan menyuntik injeksi ini pakai jam 9 kayak gitu. Ini kan semisal jam 8. Lah saya pamit langsung menyiapkan obat yang dihabiskan dari dokter, misalnya yang ketorolak itu. Semisal sudah jam 9 saya ke situ, berarti saya komunikasi lagi sama pasien. Bu Jaroah, ini saya kesini lagi sesuai kontrak yang tadi. Saya ini akan memberikan obat anti nyeri untuk jenengan, soalnya jenengan tadi mengeluh nyeri perut. Lah sedangkan ini udah dapat advis dari dokter, ini saya mau memberikan. Langsung ditanyakan dulu, tanyakan 6 pasien, jangan kita bilang ini pasien jaroah ya, jangan. Kita tanyakan ke pasien, soalnya kadang kalau udah tua ini pasien Sumitri ya, bukan kan salahnya iya, padahal namanya jaroah itu. Kita harus tanya nama pasien, pasiennya itu biar menjawab. Kalau itu jaroah berarti oh benar, dilihat nomor RM, gelang, sama tanya tanggal lahir, misal benar langsung dimasukkan kayak gitu. Ya terus selesai. Waktu kurang 1 menit, silakan teman-teman barangkali mau bertanya lagi. Sudah cukup. Cukup, monggo. Untuk Pak Mentor barangkali ada saran dan masukan. Terima kasih moderator untuk paparan dari Pak Senuri, Mas Senuri. Paparannya sudah bagus, cuma mungkin belajar ngomong di depan, Mas. Oke. Belajar ngomong di depan biar tata bahasanya itu bagus. Tata bahasanya biar bagus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.
sesuai dengan EYD. Ya. Kalau tadi saya dengarkan bahasanya tidak tahu nih bahasa bikuk atau bahasa demam panggung atau bahasa apa. Jadi semuanya Mas. Semuanya jadi satu ya Mas ya. Semuanya jadi satu Mas. 5 menit ya untuk saya. Oke. Mas Zainuri, tadi sudah ada pertanyaan terkait komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik sudah dijelaskan panjang dan lebar dengan kata-kata yang akan yang wes bahasa Bantar Bolangi metu, bahasa Indonesia metu, wes cacar-cacar gitu. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Mas Henry, cuma saya menambahkan sedikit. Jadi yang namanya terapeutik, komunikasi terapeutik adalah komunikasi di mana kita dalam berkomunikasi membuat pasiennya itu nyaman. Ya, membuat pasiennya itu nyaman. Jadi komunikasi yang kita berikan ke pasien itu pasien merasa nyaman, tidak akan menimbulkan kegaduhan, tidak akan menimbulkan rasa kurang nyaman pada pasien. Satu contoh. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Zainuri, memang untuk nyeri memang harus ada obat yang nyeri untuk menghilangkan nyeri. Cuma sebelum kita memasukkan obat nyeri, kita lakukan komunikasi yang baik dengan pasien ini. Ya. Pasien meronta-ronta, misalnya pasien meronta-ronta kesakitan. Kita kaji dulu status nyerinya. Kita kaji dulu status nyerinya. Nyerinya sampai level berapa? Misalnya levelnya level 4 tapi berasa level 10. Level 4 sebenarnya level 4 tapi berasa kayak level 10. Yang saya maksudkan tahu nggak teman-teman? Orangnya lebih. Level 4 sebenarnya kan tidak menggunakan obat kan, tidak menggunakan farmako kan, tidak menggunakan farmako. Cukup kita melakukan distraksi dan relaksasi, ya enggak? Distraksi dan relaksasi. Paham enggak maksudnya distraksi apa tuh? Distraksi enggak paham enggak? Distraksi itu berarti pengalihan perhatian. Kalau relaksasi itu tarik nafas panjang. Jadi kita cerita tuh sama pasiennya. Kita lakukan distraksi. Mas, Mbak, memangnya pasiennya Ayu. Saya di ruang Mas Janur Jamal kan sama. Pasiennya mungkin nyeri perut. Ternyata disminor. Misalnya disminor ya, wong ayu sih ya, mungkin pan digelang wong ayu. Disminor. Pasang DC lah. Ya kan? Pasien disminor. Pasien disminor kalau pas Mas Zainuri melakukan pengkajian nyerinya mungkin skalanya cuma 4. Kita lakukan distraksi. Mbak, dengan geriannya kondisi dengan halus, rumahnya A, misalnya desa A, dengan kelas berapa masih sekolah pada mungkin masih sekolah, kelas berapa, kelas 3. Apa masih nyeri enggak? Masih nyeri. Apa Mbak? Nyerinya di bagian mana? Coba Mbak. Biasanya main apa? Main HP. Terlambat lah. Kalau main HP, coba di
pikirannya alihkan ke HP. Biasanya kalau Mas Jainuri sering nyunati anak, nyunati enggak Mas? Nyunati bojone. Mohon maaf Pak, waktu sudah 15 menit Pak. Oh gitu ya. Oke, mungkin salah satunya seperti itu, Mas ya. Jadi apa namanya? Pengalihan perhatian. Oke, terima kasih untuk Mas Jainuri. Lanjut ke